wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan uji statistik non parametrik, yaitu Mann-Whitney U-test. Sebelum itu kita harus tahu dulu Mann-Whitney U-test itu apa. Nah, tes tersebut adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui keadaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval tetapi tidak berdistribusi normal. Kapan uji Mann-Whitney U-test digunakan? 1. Data penelitian harus berskala ordinal, internal, atau rasio. 2. Terdapat dua kelompok data yang diuji dan tidak berhubungan atau independen. 3. Data tidak harus berdistribusi normal. Nah, ini saya ada contoh. Nah, contohnya suatu institusi pendidikan penyelenggaraan dua kelas, yaitu kelas pagi dan kelas sore. Pemilik lembaga pendidikan tersebut ingin melihat nilai ujian siswa dari kedua kelas. Apakah ada perbedaan atau tidak dengan jumlah data sampel sebanyak 20 siswa? Nah, ini adalah tampilan awal SPSS. Jadi pertama-tama kita harus input datanya terlebih dahulu. Lalu masukkan variabelnya seperti kelas, nilai. Lalu untuk desimal yang bagian nilai kita kasih 2 angka di belakang koma. Lalu untuk value kita bisa untuk 1 kita pagi, untuk 2 kita sore. Lalu klik OK. Lalu kembali ke data view. Bagaimana cara menggunakan tes Mann-Whitney U-test? Jadi kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu klik latency dialog, lalu pilih 2 independent sample, lalu kita klik. Untuk kelas kita masukkan ke dalam grouping variabel. Lalu untuk nilai siswa kita masukkan ke test variable list. Nah, untuk bagian define group kita kasih untuk grup 1 angka 1, untuk grup 2 angka 2. Lalu klik continue, pastikan untuk mencentang bagian test type yaitu Mann-Whitney U. Lalu klik OK. Lalu kemudian keluarlah hasil tabel seperti pada SPSS. Ada 2 tabel, yaitu tabel ranks dan tabel tes statistik. Jadi kita lebih ke tabel yang kedua, yaitu tes statistik. Lalu kita akan membaca tabel ini seperti apa. Lalu kita kembali ke PPT ini. Lalu kita akan membaca bagian bawah tabel tes statistik ini. Ingat, ada rumusnya. Jika nilai achieve site to tail lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika 0,05 lebih kecil maka HO ditolak. Nah, di sini HO adalah tidak ada perbedaan antara variabel kelas pagi dan variabel kelas sore. Untuk H1 adalah ada perbedaan antara kelas variabel kelas pagi dan variabel kelas sore. Nah, di tabel tersebut di achieve site to tail tertulis 0,01, di mana itu kurang dari 0,05, yang artinya maka HO ditolak. Jadi seperti itu cara membacanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.